warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen LPTK Universitas Negeri Surabaya. Perkenalkan, nama saya Winarto SPD, NIM 2500103921683133, Prodi Pekerjaan Sosial, mata pelajaran Proyek Kreatif dan Kewirausahaan, materi Peluang Usaha, yang pada hari ini, Selasa 11 November 2025, saya, Winarto SPD, asal sekolah SMK Negeri 2 Merangin, akan menyampaikan materi Proyek Kreatif dan Kewirausahaan tentang peluang usaha. Ini dia videonya, selamat menyaksikan Bapak Ibu dosen LPTK Universitas Negeri Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Coba kelas pimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Sebelum materi pembelajaran dimulai, mari kita absen dulu siswa sekalian ya. Ahmad Faidila, Hadir, Pak. Muhammad Elvin, Hadir, Pak. Oki Hendrawanto, apa ya? Muhammad Edu, Australia, Inatri, Najwa, Adinda, Ibrahim, Siti Komayor, Rizka, Dia, Intan, Andini, Elsia, Eklasia, apa? Oktania, apa? Terima kasih. Baiklah, ya. Sebelum pembelajaran dimulai, mari sama-sama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siswa dimohon berdiri. Indonesia tanah air
siswa-siswi sekalian, ya, pada siang hari ini, marilah sama-sama kita buat kesepakatan kelas. Ya. Adapun beberapa yang kesepakati, yang pertama yaitu di dalam pembelajaran nanti kita harus membuat suasana yang nyaman, hening, jangan ada suara apapun. Dan yang kedua, ikuti ya semua materi yang Bapak sampaikan nanti. Bisa? Bisa. Bisa? Bisa. Terima kasih. Ya. Kemudian untuk tindak lanjutnya, ya sebelum materi dilanjutkan kita masuk di ice breaking ya. Ini siswa sekalian, ya, ada beberapa hal ya yang perlu kamu pahami di sini, ya. Ini yang Bapak uji kecakapanmu, intelijensimu dan ketepatanmu, ya. Yang dimaksud di sini ini olah pikir, ya. Jadi nanti yang Bapak minta kalian itu menyebutkan warna. Menyebutkan warna bukan tulisan. Ya. Silakan boleh kita mulai ya saudara sekalian. Ini warnanya Hitam. Ini Kuning. Ini Biru. Ini Hijau. Ini Merah. Ini hitam. Itu lagi. Kuning. Lagi. Merah. Ya, jadi harus jelas pembacaannya. Ya. Ini Hitam. dan yang ini Hijau. biru ya. Jadi di sini intelijensi kalian diuji ya. Ini Kuning. Ini Merah. dan habis. Dari situ kita bisa menguji siswa sekalian ya. Kemampuan, kecakapan kalian berpikir ya di situ, kemudian kejelian. Ya. Kejelian di situ diuji. Maka dari itu nanti suatu ketika ya kalian nanti umpamanya sudah masuk di dunia usaha atau industri ya seperti materi kita sampaikan nanti siswa sekalian, kamu harus mampu mengembangkan pola pikir atau intelijensimu sesuai dengan yang Bapak sampaikan tadi ya, speaking tadi. Di sini kadang-kadang dalam hidup kita itu banyak jebakan. Kadang kita nggak mengerti seharusnya sampai di mana. Seharusnya kita yang kita pandang pada saat itu belum tentu itu yang sebenar-benarnya. Itu jadi pengalaman penting. Umpamanya yang membaca hurufnya, oh ini kuning, ternyata di situ merah. Itulah hidup. Itulah hidup. Makanya dari itu saudara sekalian ke depan, harapan Bapak ke depan, kamu harus mampu mengembangkan pola pikir yang baik. Yang kedua, ya, ini sebagai motivasi buat kalian, ya, untuk kedepannya. Hidup itu susah, hidup itu sulit. Maka intinya sederhana: bangkit, bangkit dan bangkitlah. Ke depan, ya, itu yang kita harapkan. Apalagi di zaman akan datang nanti. Bisa dipahami semua? Bisa. Ya, intinya sederhana. Ya. Apa yang kita lakukan hari ini sesuai yang Bapak sampaikan di tadi. Disitulah nanti pola pikirmu itu biasa. Pola pikirmu biasa. Sebagaimana nanti ke depan, disitulah kamu akan menemukan jati dirimu itu yang sebenarnya. Kamu mulai hari ini bisa berpikir, saya ini siapa, ke depannya nanti bagaimana, apa yang ingin saya raih, ya kan? Mulai hari ini harus memikirkan. Jangan kamu pikirkan, karena ke depan itu lebih sulit daripada hari ini. Ingat, ke depan lebih sulit daripada hari ini. Itu harus kita camkan sama-sama. Makanya dari pembukaan dan kita ajarkan, apalagi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita juga cinta terhadap tanah, air dan bangsa. Inilah namanya jiwa nasionalisme itu harus dibangun sejak dini. Karena apa? Rasa kebangsaan itu yang sulit dibangun. Makanya ini sebagai penyampaian awal, ya, ini sebagai penyampaian awal supaya kalian
nanti bisa memahami ke depan itu seperti apa. Ke depan nanti harus seperti apa. Maka sampai beberapa kali kita tanyakan dalam hidup kita, ke depan kita harus maju, lebih maju daripada hari ini. Ini sebagai motivasi buat kalian semua. Ya, sebagai motivasi buat kalian semua. Ingat, ke depan lebih sulit daripada hari ini. Yang kamu katakan bukan itu. Ke depan lebih sulit pada hari ini. Pertanyaannya, dari sini, Bapak sekalian, sesuai dengan materi kita nanti peluang usaha, ada yang paham dengan yang namanya peluang usaha? Ada yang tahu peluang usaha itu apa? Saya paham? Peluang usaha itu apa? Kesempatan yang Ya. ada untuk bisa dimanfaatkan dalam memperoleh sebuah keuntungan bagi seorang wirausahawan. Bagus. Kesempatan yang diperoleh. Ingat, kesempatan itu harus dicari. Ada yang lain yang bisa menanggapi? Tidak ada? Kalau tidak ada, sebelahnya ada lagi? Dia bisa mulai peluang usaha? Ya. Ingat ya, usaha itu harus kita raih dan kita kejar sesuai dengan materi yang akan Bapak sampaikan nanti. Ya. Sesuai dengan materi yang akan Bapak sampaikan nanti. Intinya sederhana. Saya kira itu. Ada yang lain yang ditanyakan? Ya. Sebagai motivasi? Sebagai motivasi tidak ada? Oke? Kalau tidak ada, coba sekalian baiklah kita masuk kepada materi pada hari ini. Ya, coba sekalian. Inilah yang kita bahas hari ini, yaitu masalah peluang usaha. Seperti yang disampaikan teman kalian tadi, ya, peluang usaha itu apa? Ya. Sekarang kita bahas cara melihat peluang usaha. Ya. Ada beberapa peluang usaha, saudara sekalian. Di sini ada namanya identifikasi. Ya, identifikasi itu berarti kita sebelum buka peluang usaha kita identifikasi dulu. Kita ke lapangan dulu. Apa yang harus kita pahami? Dalam mengidentifikasi itu nanti kita harus ada beberapa tips. Ya. Yang pertama kita harus mempunyai niat untuk bekerja keras. Ya. Niat untuk bekerja keras. Bekerja keras ini maksud apa? Ingat, setiap kita membuat peluang usaha harus dibarengi dengan kekuatan yang gigih atau kemauan kita yang mendalam. Ya. Dalam menciptakan sebuah peluang usaha atau kita mau mendirikan sebuah usaha. Kemudian yang kedua, kita harus mendengar saran orang lain. Ingat ya, dalam mengidentifikasi sebuah permasalahan atau membuka peluang usaha, kita harus mendengar saran orang lain. Saran lain bagaimana? Kalau di daerah itu kata orang itu cocoknya usahamu ini, berarti inilah yang harus kamu lakukan dan harus kamu ikuti. Jangan nanti di sana usahanya pasar, kehidupan orang di sana seperti itu yang kamu buka, umpamanya usaha banner, itu kemarin nggak masuk. Atau di perkampungan yang kamu buka nanti umpamanya usaha atau usaha yang berbuat seperti kelontongan atau apa, itu juga nggak masuk. Usaha yang sederhana tetapi bisa kamu angkat dan bisa dipahami serta gampang. Makanya nanti akan Bapak jelaskan contoh-contohnya. Kemudian sadar atas kesalahan dan kekurangan kita. Ingat, di dalam kita membuka sebuah usaha kita menyadari, kalau saya buka usaha ini, ya, kita harus sadari kekurangan saya itu di sini. Ya. Kemudian kalau ini saya lakukan, hambatannya nanti ini. Itu kamu harus tahu. Ya. Hambatan nanti ini. Itu bakal terjadi dalam membuka sebuah usaha. Kemudian identifikasi yang keempat, dalam menjalankan sebuah usaha atau peluang usaha kita harus full atau gigih. Ya. Ingat,
Jangan nanti mulai kamu membuka sebuah usaha, timbul sebuah hambatan, kamu menyerah. Wah, ini banyak kejadian, sobat sekalian. Ya. Setelah usaha dibuka, ya timbul permasalahan sedikit, wah kamu mulai menyerah. Kemudian seterusnya, percaya akan kemampuan diri. Percaya akan kemampuan diri kita. Ingat, setiap diri manusia itu mempunyai kelebihan yang harus kita dari. Pada usiamu sekarang, kamu jarang memahami. Oh, kelebihan saya di sini, kalau nggak dirimu gali, itu tidak akan bakalan tahu atau tidak akan mengerti. Ya, letaknya di mana kelebihan saya dan letaknya di mana kekurangan saya. Apalagi di usia-usia remaja seperti kalian sekarang ini, itu banyak yang belum mengerti dengan diri sendiri. Kemudian cara melihat peluang usaha itu sendiri, ya, cara melihat peluang usaha itu sendiri adalah, ya, itu yang pertama itu kesempatan baik menguntungkan yang didapat oleh seseorang atau dari lingkungan usahanya. Itu maksudnya peluang usaha itu kesempatan baik menguntungkan yang didapat seseorang dari lingkungan usahanya. Ingat, yang kita gali di sini, apabila kamu membuka sebuah peluang usaha, yang kamu kejar pertama kali itu adalah untungnya. Jangan membuka peluang usaha kita nggak memikirkan untung, itu salah. Ya, intinya mau rugi. Kita membuka sebuah peluang usaha yang kita kejar itu adalah yang pertama untungnya. Kemudian usaha apa yang cocok dengan daerah kita, itu sama-sama kita pahami. Umpamanya di lingkungan kita atau di lingkungan pasar bawah bangku, ya, kita harus bisa baca, oh peluang usaha apa yang cocok di sini, yang kira-kira pembelinya banyak, dan di sini bisa kita pahami, oh ternyata di sini golongan ekonomi menengah ke bawah. Mungkin makanannya yang pertama orang sini sukanya kan enak, murah, banyak. Itu yang disukai orang di daerah kita, enak, murah, banyak. Bukannya yang enak mahal, yang enak mahal banyak. Pergi aja kamu ke resto, dan di resto pun harganya beda. Kalau kamu makan kampung di rumahmu mungkin cukup harga 5.000. Coba di resto kamu makan kampung, itu harganya 45.000. Ya. Ayam Kentucky di pinggir jalan 7.000, 6.000 ya. Coba kamu makan di Saimen, ya, itu harganya berapa? 17.000 sekian. Ya. Seperti tadi ada lagi di resto, itu harganya 17.000 sekian. Memang rasanya beda. Yang kamu samakan, yang di emperan dengan yang di tempat elit harganya sama, itu tetap beda. Dimanapun tetap beda. Walaupun barangnya nggak elit, kalau kamu bawa ke tempat elit itu harganya beda. Beda sekali. Sekarang aja sederhana, yang goreng terong di rumah kita yang dimakan oleh kamu, yang goreng ibumu, itu rasanya sama dengan ada yang di restoran-restoran mewah yang bintang 5 itu sama terongnya, bahannya itu sama, tetapi harganya beda. Kemudian cocok usaha kita yang kira-kira bisa kedepannya menjanjikan. Yang pertama, umpamanya kamu buka usaha yang di sini, ya, umpamanya di sini itu ayam, dibuka usaha dengan itu masuk. Yang kedua bakso, ya, kalau kamu buka di daerah sini sangat masuk sekali. Ya. Kemudian kamu buka sini es, apalagi ingat cuaca di daerah kita ini kan ekstrim. Kalau jualan es otomatis laku. Setelah kita buka peluang usaha, Mas juga, ya. Nah, di sini pokoknya kita peluang usaha yang akan kita buka. Di sini pokoknya bakso super kan. Jadi yang ada di pasar bawah Merangin. Mie ayam dan aneka minuman. Nah, ini kan masuk. Ini nih teknis ya. Teknis kamu mau buka peluang usaha. Ini teknis. Jadi kamu harus bisa baca peluang pasar. Ini peluangnya.
Kalau di tempat kita ini peluang besar. Orang sekarang bermacam-macam bentuk membuat ya trik di media sosial supaya dagangannya laku. Bakso, macon, ya kan? Bakso, granat, kan bahasa kan? Tapi rasanya sama. Tetap bakso juga. Itu bahasa-bahasanya. Kemudian ada lagi yang bakso viral sekarang kerikil. Di Indonesia ini hebat. Di luar negeri granat ditakuti, di Indonesia dimakan. Yang bakso granat, bakso kerikil, bakso perapi. Itu lebih bahaya lagi. Ya. Kemudian setelah kita lihat peluang itu, ya, itu kita harus membaca lingkungan usaha. Ya. Lingkungan usaha. Yang pertama kita baca itu lingkungan internal, berarti ke dalam. Ini ke dalam ya, lingkungan internal. Lingkungan internal itu apa saja? Di sini ada namanya yang harus kamu pahami. Di internal itu berarti diri kita sendiri ya. Yang pertama SDM, sumber daya manusia. Berarti intinya apa? Diri kita sendiri. SDM kita apa yang ada? Berarti itu yang harus kita kembangkan. Kemudian yang kedua, keuangan. Ini berhubungan dengan kemampuan kita atau modal. Ya, modal kita. Berapa makanya modal kita, uang di kantong itu harganya ada sekitar 5 juta. Oh, berarti peluang usaha yang cocok aku buka ini. Kemudian pemasaran. Di sini sobat sekalian, apalagi kamu SMK. Di sini perannya besar itu media sosial. Kemudian yang dijual di media sosial itu kadang-kadang dengan apa yang kamu lakukan itu banyak tidak sesuai. Tapi orang Indonesia itu paling suka dengan yang namanya gambar. Ya. Kemudian di sini eksternalnya, di sini ada lingkungan umum, ekonomi, sosial dan teknologi. Kamu harus bisa membaca situasi. Oh, lingkungan kita seperti ini, yang cocoknya usahanya seperti ini. Lingkungan ekonomi menengah ke bawah, jangan kamu menjual sesuatu yang harganya selangit, itu nggak bakal masuk. Karena apa? Nggak ada kemampuan orang, jadi daya belinya orang nanti bisa menurun. Yang diharapkan membuka sebuah peluang usaha itu daya belinya naik, bukan turun. Kalau daya belinya menurun, nanti kamu kesulitan. Berarti apa? Dagangannya tidak laku. Kemudian di sini yang masih di eksternal ada lingkungan operasi. Jadi berdirinya usaha sumber tenaga kerja, bahan baku, barang modal dan sumber dana. Ingat, duit ada. Berarti orang yang bekerja harus ada. Kemudian orang yang bekerja ada, kemudian kamu harus pikirkan bahan bakunya ada tidak? Dari mana kamu dapatkan? Sulit tidak? Ini kan kritik untuk buka sebuah peluang usaha. Kemudian sumber dananya kamu dapat dari mana? Ingat sekarang ada yang namanya UMKM, ya, usaha modal madani atau mandiri. Itu pemerintah yang ngasih. Ya. Kemudian banyak orang sibuk dia senang. Nah ini benar itu. Banyak orang sibuk dia senang. Yang dimaksud di sini apa? Ini dengan kesibukan orang peluang rezeki buat kalian. Umpamanya orang banyak demo, kamu jual es teh, pasti laku. Nggak ada istilah nggak laku. Orang demo, kamu jual es teh, pasti laku. Karena apa? Suasananya panas. Kemudian setelah itu ada kurang rezeki, udah kamu tahu, itu servis. Ingat ya. Dalam sebuah usaha itu servis itu yang utama. Contoh, namanya kamu buka jasa bengkel, ya, itu kan yang ditaruh di depan kan biasanya wanita semua dan yang cantik-cantik, ya kan? Kemudian buka usaha bakso, kasirnya biasanya yang cantik. Karena apa? Ini berhubungan dengan servis inilah yang bisa menggerakkan daya beli. Ya. Kemudian ada lagi di sini strategi itu hiburan. Itu juga termasuk. Kenapa? Kamu lihat
di tempat jual-jualan sekarang biasanya ada full musik atau live musik. Ya. Itu kalau di Bakar atau di BBM, wah itu kan setiap malam minggu live musik. Ya. Kemudian apa lagi? Di sini ada ya yang namanya transportasi. Nah, kita sudah pahami arah ke tempat kita, ya, transportasi ke tempat kita itu betul-betul mudah dijangkau. Ya, mudah dijangkau. Jangan sulit dijangkau kalau kita buka pengusaha. Kamu buka usaha bakso, buka usaha sate atau TS, jalan di sana becek, orang mau beli mikir. Kalau musim hujan, kemudian jalannya buruk, orang juga mikir. Jalannya mendaki, orang juga mikir mau beli. Kalau bisa buka usaha di pinggir jalan yang tidak ada hambatan sama sekali. Ya. Kemudian apa lagi? Yang diperhatikan kesehatan. Ingat, yang kita jual zaman sekarang orang melihat, oh jualan mbak itu enggak higienis. Kan ada banyak nih orang jual bakso, alatnya luar biasa. Ya. Yang kita cari ya higienis. Higienis itu seperti apa? Mungkin makanannya ditutup rapi, ya. Kemudian dapurnya bersih. Ingat, zaman sekarang orang kalau belanja itu biasanya cenderung pengen pipis. Pengen pipis itu ingat, orang itu bukan apa-apa, dia melihat keberadaannya bersih atau enggak. Kalau bersih, besoknya orang akan kembali lagi. Kemudian ada lagi di sini itu penitipan atau catering dan lain-lain. Jadi termasuk juga ya catering, pokoknya kamu jualan online, kamu bisa kirim ke sana dan kemari. Kemudian peluang usaha yang diperoleh dari ini, siswa sekalian, dari pengetahuan. Pengetahuan itu apa? Sumbernya di sini. Kemudian dari hobi. Mungkin dari pengetahuan kamu sering baca-baca atau di media sosial. Kalau usaha ini bagus, ini enak sekali. Yang kedua hobi. Mungkin kalian semua di sini hobinya masak. Itu sangat cocok untuk membuka peluang usaha. Itu di bidang catering. Hobi tersalurkan, makan dapat, rezekinya dapat. Itu yang kita harapkan. Kemudian kebutuhan pasar itu harus kamu tinjau. Oh, di tempatku yang sangat dibutuhkan orang di sini sekarang ini. Di Merangin ini sekarang kan orang lagi heboh-hebohnya makanan Korea, ya kan? Makanan Cina, ada namanya seafood, ada namanya dimsum. Dimsum itu Indonesia dari dulu udah ada. Itu ayam itu dihancuri, ditepungin, itu namanya dimsum. Itu bahasanya berbeda. Ya, fried chicken Kentucky itu kan ayam goreng. Ibu kita udah dari dulu udah buat itu, cuman bahasanya yang beda. Rasanya sama. Bedanya kalau ibuku dikasih cabai, kalau di sini dikasih saus. Kemudian daya beli pasar itu juga wajib diperhatikan. Daya beli pasar, jangan sampai yang saya sebut tadi kamu jual nggak ada yang beli. Kemudian promosi, wah ini termasuk ya. Saya bilang tadi promosi ini memegang peranan sangat penting. Kemudian peluang usaha produk barang dan jasa. Nah, di sini ya mudah dalam pemakaian itu sudah pahami. Mudah dalam pemakaian di sini, umpamanya tempatnya, apanya, gampang. Kemudian di sini efisien dalam penggunaan. Ini berhubungan produk barang. Ini produk barang ya. Ini efisien dalam penggunaan. Umpamanya kamu jualan sekarang kan orang lagi mengurangi sampah plastik. Ya. Mungkin kamu beralih kepada kertas. Ya. Kemudian kualitasnya terjamin, nggak asal buat. Ya. Kemudian apa lagi? Hemat dalam pemakaian. Orang sekarang yang dikejar hemat. Ada sekarang sangke daur ulang. Ya. Kemudian apa lagi? Jaminan keamanan pemakaian. Itu juga termasuk. Ya. Kemudian pemanfaatan usaha secara kreatif dan inovatif. Nah, di sini itu bisa kamu pahami semua. Wirausaha relatif pada wirausaha yang cepat menangkap peluang usaha yang dari muncul suatu kondisi lingkungan ya sekitar dan akan memandang sesuatu yang oleh orang kebanyakan tidak berguna tetapi berasa menjadi berguna dan berjual. Banyak loh. Dengan orang lain tidak digunakan, dengan kita digunakan. Ya, contoh
karung goni. Wah, sekarang dijadikan orang itu hiasan dinding. Kalau dulu dibuang-buang orang, sekarang berguna. Kemudian kalau segitiga biru, misalkan disulap orang, juga menjadi sebuah karya inovatif. Kemudian orang tidak mencari pekerjaan tetapi membuat pekerjaan. Nah, ini mindset ini yang harus kamu tanamkan. Jangan kamu ingin bekerja buat orang, tetapi kamu harus bekerja, membuat atau menciptakan lapangan pekerjaan. Ya. Memanfaatkan barang bekas seperti yang sebutkan tadi. Ya. Karung apa itu bisa menjadi sesuatu bermanfaat. Kemudian memanfaatkan barang yang disediakan alam, banyak daun umpamanya, itu bisa mengistilahkan jadi hiasan dinding. Ya. Kemudian apalagi di sini memanfaatkan kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Ada ledakan gunung Merapi, biasanya kamu akan melihat batu akiknya, itu banyak. Kemudian di sini mengembangkan peluang usaha atau ide. Di sini pengembangan ide harus dilakukan terus-menerus dan agar dapat memenangkan persaingan. Ini jelas. Kemudian apa lagi? Ide dalam produk-produk diminati oleh konsumen. Apa yang kita jual itu konsumen betul-betul memiliki dan meminatinya, dan membelinya tidak cukup sekali, kalau bisa berkali-kali. Kemudian ide dalam produk-produk yang dapat memenangkan persaingan. Sama-sama tukang rantai bunga, tetapi bunga yang kamu jual itu harus berbeda, makanya orang minat. Kemudian ide dalam pembuatan sebagai sumber produk. Wah, ini berhubungan dengan hal-hal yang baru. Kemudian mengembangkan ide peluang usaha. Nah, ide produk mungkin kamu sudah saya jelaskan tadi, atau kebusana, ya. Kemudian ide membuat desain atau model atau corak yang dibuat orang beda sama kita. Kemudian di sini, ya, mungkin yang harus faktor-faktor dipertimbangkan apa? Ini terakhir, ya. Oke. Dari batas ini yang Bapak jelaskan, ada yang ingin kamu tanyakan mengenai peluang usaha? Ada? Gak ada? Atau yang ada silakan bertanya mengenai peluang usaha? Gak ada? Berarti sudah cukup paham. Baik, kalau cukup paham, kita teruskan. Kemudian penguasaan teknis, kemudian pemasaran, kemudian bahan baku atau panel pertimbangan, kemudian tenaga kerja, kemudian modal, kemudian resiko, persaingan. Nah, ini kemudian fasilitas dan kemudahan. Ini yang kamu perhatikan faktor. Kemudian manajemen. Ya. Nah, itulah yang berhubungan dengan peluang-peluang usaha yang harus kamu pahami, siswa sekalian. Dari sini, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak sedikit menyampaikan kepada siswa-siswi semua bahwa dalam menciptakan sesuatu atau membuka peluang sesuatu, ya, atau yang dimaksud di sini adalah usaha. Ingat beberapa item yang saya jelaskan tadi. Kalau dari item-item itu kita sudah bisa memahami, insya Allah usaha kita akan lancar. Insya Allah usaha kita akan maju. Itu intinya. Kemudian dalam mengembangkan sebuah usaha yang seperti Bapak jelaskan tadi, ya siswa sekalian, ya, buat sebuah usaha, kamu harus mempunyai sebuah keyakinan. Nah, berhubung dengan sebuah keyakinan di sini ada yang kira-kira bisa menambahkan? Tidak ada. Kalau ada bisa ditambahkan. Ya. Kemudian yang kedua, peluang usaha itu jangan monoton atau satu saja. Bisa yang lainnya. Ya. Usaha apapun boleh. Yang penting halal dan bisa berhubungan dengan kemampuanmu atau ilmu yang kamu peroleh sekarang. Ilmuku sekarang bisa buat es jagung. Intinya kita memang ya kita buat dan kita jual. Kita buat dan kita jual. Oke, baru tidak ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, siswa-siswi semua, ya, untuk lebih memantapkan lagi, ya, materi kita pada hari ini, mungkin alangkah baiknya materi ini kita diskusikan. Pada siswa-siswi semua, Bapak harapkan kalian semua membentuk kelompok. Ya, dan jangan ada yang berisik, jangan ada suara sama sekali. Dan nanti setelah selesai diskusi, Bapak harap kalian mempresentasikan hasil diskusi tersebut. Silakan, ya, bentuk kelompok.
Terus tarik mejanya rapat. Silakan hadirin yang ikut. Ya, yang kiri boleh lebih. Ini ya. Tolong kamu diskusikan, kamu pahami materinya, tolong dibaca. Silakan tulis-tulis ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan atau yang ada mengesagakan, ya. Ya silakan dulu. Tolong diskusikan yang perlu kamu tulis, kamu pahami. Kemudian nanti diminta kesimpulannya. Anak diskusikan. Nanti buat kesimpulan. Minimal kamu baca-baca.
Tulis kesimpulannya ya. Kira-kira pemakan. Sudah? Sudah? Kalau sudah, coba Bapak minta kelompok 1 dulu. Coba ke depan. Ya. Atau masih ada yang dipersiapkan lagi kelompok lain? Sudah? Bapak. Bapak lagi. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan hasil presentasi dari kami. Hasil diskusi kami yaitu Suaranya. Ya. hasil diskusi kami tentang mengembangkan ide dan peluang usaha. Nah, jadi pengertian ide itu ide dan peluang usaha adalah proses penemuan gagasan berkait kearifan dan inovatif. Kemudian menganalisis dan gagasan tersebut dapat dikembangkan menjadi peluang bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan. Yaitu kedua, sumber ide dan usaha. Sumber ide dan usaha ada beberapa, yaitu hobi dan keterampilan pribadi, kebutuhan masyarakat, masalah atau tantangan, perkembangan teknologi, tren ekonomi dan gaya hidup, pengarahan kerja, usaha sendiri, observasi dan studi pasar. 3. Teknik mengembangkan ide usaha. Teknik mengembangkan ide usaha ada beberapa, yaitu brainstorming atau mengumpulkan berbagai ide bebas tanpa kritik, mind mapping, memetakan ide dalam bentuk diagram, SWOT analysis atau status opportunity dan threat. Terus desain teknik memahami kebutuhan konsumen, membuat konsep solusi lalu melakukan uji coba. Yang terakhir ada benchmarking, belajar dari bisnis sukses sebagai referensi. Nah, kesimpulannya adalah keberhasilan usaha sangat ditentukan oleh kemampuan. Pengusaha dapat merencanakan, mengelola, dan mengembangkan usaha secara konsisten, serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Sebaliknya, kegagalan terjadi ketika usaha tidak memiliki perencanaan yang jelas, kurang inovasi, dan lemahnya pengelolaan manajemen serta keuangan. Baiklah, ada yang mau ditanyakan? Ada yang perlu di apa? Pertanyaan sanggah? Nggak ada? Kalau nggak ada, silakan kembali. Baiklah, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, ya tadi hasil daripada diskusi kelompok 1. Kita beratus untuk kelompok 1. Terima kasih siswa-siswa sekalian.
satu tayangkan di depan atau presentasikan di depan, nampaknya siswa-siswa semua bisa memahami apa yang Bapak sampaikan di materi pertama tadi. Ya, di materi pertama tadi. Dan di situ nampaknya peluang-peluang usaha, ya, peluang-peluang usaha bisa kalian temukan nanti. Ya, ingat, bisa kalian temukan nanti dari hasil-hasil apa yang kalian diskusikan sekarang. Jadi terima kasih. Berarti intinya komunikasi kita jalan dan sangat-sangat bagus sekali. Maka dari nanti untuk penampilan kelompok berikutnya, Bapak harap kamu juga seperti itu. Intinya apa? Punya kemampuan atau skill. Punya kemampuan atau skill, bisa memahami, bisa mengerti yang namanya peluang usaha itu seperti apa. Bisa mengerti, itu hebat, hebat. Silakan. Kemudian nanti juga Bapak akan jelaskan yang selanjutnya. Kalau ada di sini atau saran atau pertanyaan kepada kelompok 1, silakan. Ada yang bertanya? Tidak ada, cukup paham? Atau kamu ada tanyakan? Silakan. Ada tanyakan? Untuk kelompok 1 mengenai peluang usaha, silakan ditanyakan. Ada apa? Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama belajar. Bukan di sini ada yang pintar semua, enggak. Kita sama-sama belajar. Kalau ada kurang dipahami, silahkan ditanyakan supaya kalian bisa paham, bisa memahami. Oke? Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, siswa sekalian silahkan kelompok 2 ke depan. Ya. Mudah-mudahan kelompok 2 ini lebih bagus lagi. Silakan. Ya, membacakan hasil diskusinya. Perkenalkan dulu, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Tentunya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi yaitu mengembangkan ide dan peluang usaha. Pada kegiatan diskusi kita mengembangkan ide dan peluang usaha, kami mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat mendorong lahirnya gagasan usaha yang inovatif dan relevan dengan kebutuhan pasar. Proses pengembangan ide usaha dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari mengamati kebutuhan masyarakat, menganalisis tren, hingga mengevaluasi sumber daya yang dimiliki, yaitu 1. Sumber pengembangan ide usaha, 2. Cara mengidentifikasi peluang usaha, 3. Contoh ide usaha yang muncul. Dapat disimpulkan bahwa pengembangan ide usaha memerlukan kreativitas, kemampuan melihat peluang, dan keberanian untuk mencoba hal baru. Kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat dan tren perkembangan teknologi menjadi kunci utama dalam menggali serta memanfaatkan peluang usaha. Selain itu, penting untuk melakukan riset sederhana dan evaluasi risiko sebelum memulai usaha. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Kalau ada yang perlu ditanyakan atau disanggah, silakan. Ya, dari kelompok 1 tadi sudah membacakan hasil presentasinya. Mungkin di sini ada yang kurang paham atau kurang jelas. Ya, silakan ditanyakan kepada kelompok 2. Ya, ini sama juga yang dibahas tentang pelaku usaha. Ya, sama dengan yang dipresentasikan tadi. Di sini cuma cakupannya lebih luas. Ya. Ini sampai pelaku usaha itu sampai di permodalannya, juga sampai dengan di sini teknisnya di lapangan. Kalau ada yang tanyakan, silakan tanyakan. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin silakan kembali. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk kelompok 2. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi. Sebuah motivasi ke depan. Mudah-mudahan kamu nanti selesai dari sini, selesai dari sekolah ini,
bisa membuka sebuah peluang usaha yang besar dan menjadikan diriku ini pengusaha-pengusaha yang maju atau pengusaha-pengusaha yang hebat. Ingat, di zaman sekarang banyak pengusaha-pengusaha muda yang hebat dan berkompeten. Ya, perlu kamu ketahui, ya, itu pendiri Apple, ya, itu Bezos, usianya baru berapa tahun, ya, dan bisa mendirikan itu dan sukses luar biasa. Apalagi pengusaha-pengusaha di Indonesia dan sukses. Khairul Tanjung umpamanya luar biasa suksesnya. Ya. Sampai jalan tol pun dia bisa beli. Mainan itu orang dari Sumatera. Hebat. Dulunya kalau berangkat sekolah, ibunya cuma membekali dengan singkong lebih. Siapa sangka omset perharinya sekarang miliaran. Itu makanya apa? Disitulah kita namanya butuh orang-orang yang mempunyai pola pikir hebat, ya, atau mempunyai pola pikir yang sangat-sangat cerdas. Karena kecerdasan pola pikir itulah akan melahirkan pengusaha-pengusaha muda yang berkompeten. Dan itulah ada tanya kelompok 2. Kalau nggak ada tanyakan, silahkan di kelompok 3 ke depan. Mudah-mudahan kelompok 3 nanti lebih hebat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil tugas kami yang berjudul mengembangkan ide dan peluang usaha. 1. Pengertian ide dan peluang usaha. Ide usaha merupakan gagasan awal mengenai suatu produk atau jasa yang akan dikembangkan. Sedangkan peluang usaha adalah kesempatan yang muncul dari kebutuhan pasar dan dapat menghasilkan nilai ekonomi. 2. Sumber ide usaha. Pengamatan lingkungan sosial, hobi dan pengalaman pribadi, sumber daya lokal yang tersedia, dan lain-lain. 3. Proses mengembangkan ide usaha. Untuk mengembangkan ide usaha menjadi peluang nyata, dilakukan langkah-langkah berikut ini. 1. Mengidentifikasi kebutuhan pasar. 2. Melakukan riset sederhana. 3. Menentukan nilai tambah produk atau jasa. 4. Membuat konsep produk, dan masih banyak lagi. 4. Kriteria peluang usaha yang baik. Memiliki permintaan pasar, resiko dapat dikendalikan, sumber daya mudah diperoleh. 5. Contoh ide dan peluang usaha. 1. Kuliner lokal inovatif. 2. Produk kerajinan berbahan lokal. 3. Bisnis digital. 4. Produk ramah lingkungan. Kesimpulan diskusi kami, pengembangan ide usaha harus berangkat dari kebutuhan pasar, kreativitas, dan potensi diri. Ide yang baik perlu dianalisis dan diuji sebelum dijalankan agar dapat menjadi peluang usaha yang menguntungkan dan berkelanjutan. Baiklah, apakah ada pertanyaan? Dari kelompok 3 yang sudah memaparkan, yaitu mulai peluang usaha juga, termasuk ide-ide kreatif, ya, termasuk ide-ide kreatif di sini yang dibahas dia, ya, termasuk peluang usaha ke depan. Ada yang pernah jelas atau ditanyakan? Silakan ditanyakan, nggak apa-apa, silakan ditanyakan. Riset sederhana itu gimana sih? Nah, riset sederhana. Apa yang dimaksud riset sederhana? Tadi sudah saya jelaskan, riset sederhana yaitu sebelum itu kita harus observasi ke lapangan. Ya, riset sederhana. Penelitian sederhana sebelum buka peluang usaha. Ada yang lain yang bisa menjawab riset sederhana selain kelompok 3? Ya, riset sederhana itu apa? Itu kan ada tadi, Bapak jelaskan riset sederhana itu sama observasi, ya, riset penelitian. Ingat, sebelum membuka peluang usaha kita wajib ini. Ada kan? Berhubungan dengan apa? Kemampuan keuangan, modal, kata dia, itu riset sederhananya. Kemudian di situ peluang
apa yang harus bisa kita buka di sana. Ya, mungkin kalau kelompok 2, kelompok 3 hari ini nggak bisa menjawab, jadi PR. Ya, untuk pertemuan berikutnya mungkin ini akan dijawab ya mengenai itu. Atau ada yang lain perlu dipertanyakan? Kalau tidak ada, silakan kelompok 3 penutup. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hapus untuk kelompok 3. Keren. Itulah hasil dari diskusi kelompok 3 mengenai peluang usaha. Luar biasa. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan nanti untuk berikut-berikutnya sebuah ide-ide baru itu bisa dikembangkan di tengah-tengah kehidupan kalian. Dan ide itu akan menjadi indah apabila diterapkan, ya, diterapkan di kehidupan kita. Itu akan menjadi indah sekali. Maka dari itu untuk penampilan terakhir nanti Bapak harap komunikasinya betul-betul hidup, ya, suasananya betul-betul bagus. Jadi sekarang silakan kelompok 4 atau kelompok terakhir yang bacakan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Dirinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mengembangkan faktor-faktor kegagalan dan keberhasilan usaha yang akan dibacakan oleh teman kita, Amel. Saya akan membacakan hasil diskusi yang berjudul mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan usaha. Faktor-faktor keberhasilan usaha: 1. Perencanaan yang matang. Keberhasilan usaha ditentukan oleh perencanaan yang jelas, mulai dari analisis pasar, strategi pemasaran, hingga rencana keuangan. 2. Manajemen yang baik. Pengelolaan usaha yang efektif, termasuk pengaturan sumber daya manusia, pengelolaan modal, dan pengawasan operasional sangat berpengaruh pada keberhasilan usaha. 3. Inovasi produk atau jasa. Produk atau jasa yang unik, berkualitas, dan sesuai kebutuhan pelanggan menjadi daya tarik utama untuk memenangkan persaingan pasar. 4. Pelayanan konsumen yang prima. Pelayanan yang baik meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan sehingga dapat memperluas pangsa pasar melalui rekomendasi. 5. Adaptasi terhadap perubahan. Kemampuan yang menyesuaikan diri terhadap tren pasar, teknologi, dan perubahan perilaku konsumen mendukung kelangsungan usaha. Faktor-faktor kegagalan usaha: 1. Kurangnya perencanaan. Banyak usaha gagal karena tidak memiliki rencana usaha yang jelas, baik dalam strategi pemasaran, pengaturan modal, dan maupun manajemen risiko. 2. Manajemen yang lemah, kesalahan dalam mengelola sumber daya, kurangnya kontrol operasional, serta tidak memiliki kompetensi bisnis yang memadai menjadi penyebab utama kegagalan. 3. Tidak mengenal pasar dan konsumen. Ketidaktahuan terhadap kebutuhan dan karakter konsumen membuat produk tidak laku atau berhasil. Kesimpulan dari diskusi tersebut: keberhasilan usaha sangat dipengaruhi oleh perencanaan baik, inovasi, manajemen yang efektif, serta kemampuan menyesuaikan diri dengan perubahan. Sebaliknya, kurangnya kesiapan pengelolaan yang kurang profesional dan tidak kemampuan membaca pasar menjadi penyebab utama kegagalan. Oleh karena itu, pengusaha perlu memiliki komitmen, wawasan, dan keterampilan manajerial untuk mencapai keberhasilan usaha. Baiklah, setelah teman kita membacakan hasil diskusi kelompok 4, apa ada yang ingin kalian tanyakan? Anda silakan. Bagaimana pengaruh modal terhadap peluang usaha? Pengaruh modal terhadap peluang usaha, silakan. Wah, itu kita bahas juga tadi. Kalau modal kita itu segitu, kira-kira usaha apa yang cocok? Itu ada, silakan. Kalau modalnya kecil, jangan membuka peluang usaha yang besar. Kalau modalnya besar, silakan membuka peluang usaha yang besar.
Silakan dijawab. Pengaruh modal usaha dalam usaha sangatlah penting, karena jika tidak ada modal maka usaha kita akan gagal. Karena modal adalah inti dari usaha serta kepercayaan diri. Modal seperti contohnya kita ingin membuka warung bakso, tentu kita harus ada modal untuk membeli bahan-bahannya. Cukup sekian. Ya. Apa lagi? Apa yang mempengaruhi keberhasilan usaha? Yang mempengaruhi keberhasilan usaha. Tadi itu masalah perencanaan. Nah, itu apa sebutkan tadi? Nah, silakan, Anda bisa jawab. Keberhasilan sebuah usaha yang mempengaruhinya. Yang mempengaruhi keberhasilan usaha adalah kepercayaan diri kita Mantap. terhadap usaha. Ya bagus. Kita harus Terus? percaya diri, jangan butuh ketika hanya ada hambatan sedikit. Silakan terus. Dan juga kita harus melihat lingkungan sekitar. Jangan jika ekonomi warga atau masyarakat kurang mendukung atau masih di tengah-tengah, jangan membuka usaha yang maju dari luar negeri dan mahal. Kita buka saja yang seperti contohnya di Bangkok, maju 35 jadilah. Mantap. Mantap. Bagus. Silakan. Nanti di tengah-tengah desa bukanya baju dari Jepang kimono. Bagus. Nggak masuk. Ya. Nggak masuk lah. Kan lalu keberhasilannya kita harus Silakan atau perlu ditambahkan? Ada yang lain? Tidak? Itulah itu termasuk berasal membuka sebuah peluang usaha tadi yang benar. Itu peluang kita harus bisa baca. Jangan kita ekonominya menengah ke bawah, kita jual baju impor. Berarti memang benar tidak masuk. Karena tidak sesuai dengan ekonomi orang yang di sini. Kalau ekonomi orang di sini mungkin benar sesuai tadi seperti yang bicarakan. Mungkin baju harga 35. Ya nggak apa-apa, yang penting 35 kalau uang 100.000 kan mungkin bisa dapat 3. Bisa gonta ganti ya, daripada beli impor mahal cuma 1. Seminggu-minggu ya itu terus yang dipakai, nanti kata orang nggak punya baju lain. Jadi saya kira itu mungkin kalau apa cukup, silakan. Sudah cukup? Nah. Baiklah, kami tutup presentasi hasil diskusi kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 4. Luar biasa. Ya. Memang seperti saya kira ini contoh nanti pengusaha-pengusaha muda, mudah-mudahan sukses ke depannya. Amin. Karena apa ya? Kalau nggak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Kalau ke depan kita mulai tertinggal. Dari sini, dari hasil diskusi kita di sini, siswa-siswi sekalian, ada yang bisa menyimpulkan? Silakan dari hasil ini semua. Ya. Ada yang bisa disimpulkan? Ada? Kalau enggak, sama-sama kita simpulkan. Ya. Ya, Pak. Ya, kesimpulannya seperti ini, siswa sekalian. Ya. Dalam kita membuka sebuah peluang usaha atau kita mendirikan sebuah usaha yang ada di sekitar kita, atau di pasar, atau di dekat rumahmu, atau dimanapun, yang pertama perlu kamu pahami itu adalah peluang. Lihat dulu peluangnya. Kira-kira yang cocok di sini apa? Kesimpulan yang kedua,
kamu mau membuka sebuah usaha itu tetap berhubungan dengan modal dan kemampuan. Modal boleh, tapi kemampuan harus diuji. Ya. Jangan sembarang buka usaha kalau kita tidak punya kemampuan atau kepandaian di situ. Kalah kita. Ya. Karena usaha itu kita jalankan, apalagi usaha itu usaha kecil, kitalah pelakunya, kitalah direkturnya, kitalah manajemennya, kitalah keuangannya. Kalau kamu sudah berkeluarga, mungkin direkturnya kamu, keuangan istrimu. Ya. Karena kita manajemennya di manajemen rumah tangga. Dari situ bisa terpahami. Dan dari materi pembelajaran kita di sini, siswa-siswi semua, kita bisa menarik sebuah kesimpulan besar. Kesimpulannya apa? Di dalam mendirikan sebuah usaha ada faktor-faktor pendukung. Ingat, finansial, duit, kemudian tempat, kemudian pemasaran. Ya, pemasaran itu bisa dimanapun. Ya, kemudian perlu juga kamu pahami siswa semua, itu nasihat orang lain. Ya, ini berperan penting. Ya, kamu lihat setelah nggak tahu. Kalau orang menasihati, oh kalau usahamu itu sebagusnya seperti ini, bukanya seperti ini, tampilan dalamnya seperti ini, dekorasinya seperti ini, kesimpulan karena itu mempengaruhi daganganmu. Enak seperti apapun daganganmu di bidang makanan yang kamu buat, tapi kalau nilai jualnya di situ tidak ada, otomatis orang enggan untuk membelinya. Ya. Dari sini mungkin Bapak bisa menyimpulkan ya beberapa hal-hal yang penting di sini dalam kamu membuka sebuah usaha, baik usaha itu besar, menengah, ataupun usaha kecil, atau orang sering menyebut itu UMKM, ya. Usaha mikro, menengah, ya. Atau usaha kecil, menengah. Karena usaha-usaha sekarang kan banyak mikro, dan itu rata-rata dimodali oleh pemerintah daerah atau disokong daerah keren. Doa Bapak, mudah-mudahan nanti kamu menjadi pengusaha yang hebat semua, dan berhasil semua. Karena apa? Keberhasilan kalian itu kepuasan buat kami. Keberhasilanmu itu kepuasan untuk kami yang ada di sini atau kami yang membimbingmu. Dari sini, siswa sekalian, ada yang pertanyakan? Ya? Ada yang pertanyakan? Ya. Sudah? Kembalikan ke tempat duduk seperti semula. Dari hasil materi yang Bapak sampaikan tadi, siswa-siswi semua, Bapak harap kamu bisa memahami. Dan ini saya akan adakan post-test atau pengambilan nilai untuk kalian. Mudah-mudahan nanti siswa-siswi semua bisa berhasil. Ini silakan kamu buka HP-mu, siswa sekalian, ya.
dipikirin. Ya. Sudah, coba kamu kerjakan sekalian. Ya. Sudah di grup ya? Coba isi semua ya, yang Bapak kirim tadi. Saya yakin kalian sudah memahami semua ya, karena sudah kita sampaikan semua tadi. Ya.
besok akan Bapak bagikan dari ujian kalian. Nanti ada penilaiannya. Mudah-mudahan kalian semua berhasil. Ntar bang, saya lagi kerja. Boleh ditutup, yang belum silakan diteruskan. Masih ada, ya, masih ada, masih banyak. Ya. Silakan terus dikerjakan bagi yang belum. Silakan terus dikerjakan bagi yang lain yang belum. Waktu masih ada 3 menit.
Ada kendala? Nggak ada kan? Nggak ada kendala. Isi aja terus. Masih ada waktu. Ya, masih ada waktu, silakan kerjakan. Sudah masuk detik-detik terakhir. Ya. Ya, saya kira Bapak kira cukup ya materi untuk hari ini. Alhamdulillah, terima kasih siswa-siswi semua. Dengan berakhirnya materi ini berarti siswa-siswi semua sudah menyelesaikan pembelajaran pada hari ini untuk waktu yang belajar, yaitu menaik peluang usaha. Terima kasih. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua. Dan nanti ya setelah selesai pembelajaran ini, untuk hari-hari kedepannya Bapak harapkan kepada kalian ya, untuk lebih bisa mandiri. Ya. Jadi orang mandiri itu hebat. Ya. Jadi orang mandiri itu hebat. Bapak katakan sekali lagi, mandiri itu hebat. Kenapa? Dengan kemandirian kita nanti otomatis ya, orang akan memandang kita itu dia itu tangguh, dia itu hebat, dia itu kuat. Karena apa? Hidup berdikari itu lebih bagus daripada hidup dibantu oleh orang lain atau orang tua kita. Maka itu saran-saran untuk anak-anakku semuanya, apalagi di masa-masa sekarang ya, kehidupan begitu sulit. Ini saran buat kalian semua, mudah-mudahan ke depan ya, Bapak harapkan dan Bapak doakan untuk kalian semua ini menjadi orang-orang yang luar biasa. Jangan hanya sekedar datang sekolah, belajar, pulang. Harapan bukan seperti itu. Di sekolah kita mencari ilmu, setelah itu kita terapkan di luar. Wah, itu harapannya. Apalagi kamu sekolah di kejuruan. Sekolah di kejuruan itu sebuah sekolah yang membuka peluang usaha. Peluang usaha kamu untuk berdikari, peluang usaha kamu untuk maju dan meningkatkan kehidupan serta sumber ekonomi keluarga. Betapa banyak SMK Negeri 2 Merangin ini
menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, mandiri, tangguh. Jadi pengusaha-pengusaha yang sukses, pengusaha-pengusaha yang mandiri. Jika kamu berjalan dari sini sampai ke pasar sana, kanan kiri itu banyak kamu temui kakak-kakakmu yang pada sudah bekerja. Ada yang bekerja di Indomaret, di Alfamart, di Dellen dan dimanapun. Itu berarti dia sudah bisa dikatakan mandiri dan hebat. Kehebatan seseorang itu bukan dinilai dari hartanya, tetapi kemampuan dia untuk mengelola hidup. Demi apa? Demi ekonomi ke depan yang lebih baik, sesuai dengan mati kita. Demi ekonomi ke depan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Siapa manusia di dunia yang gak pengen sukses itu gak ada. Semuanya pengen. Semuanya pengen sukses dan semuanya pengen hebat. Dari semua materi-materi tadi yang kita pelajari, berarti kamu bisa mengambil sebuah kesimpulan, bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa seyogyanya apa yang kita pelajari itulah nanti akan kita terapkan ke depan. Jadilah manusia yang betul-betul hebat. Jadilah manusia yang betul-betul tangguh. Saya yakin kali ini kita semua lengkap semua, badannya bagus-bagus semua. Sama, saya juga mempunyai anak yang di atas kalian usianya. Dikatakan masa remaja sudah memasuki. Ini namanya kamu ini masa-masa produktif, masa-masa yang hebat. Baiklah siswa sekalian, ya mungkin dengan berakhirnya materi ini, ya alangkah baiknya kita memanjatkan ya rasa puji, rasa syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini, apa yang kita dapat pada hari ini betul-betul menjadi sebuah amanah yang besar. Karena ingat, setiap usaha tanpa ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa itu tidak akan bisa. Kita sampai di sini tanpa ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa juga tidak bisa. Jadi saya kira itu siswa sekalian, ya mungkin alangkah lebih baiknya selesainya materi ini, ya kita sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian siswa-siswi semua, apa yang sama saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf yang besar-besarnya. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.